bersama saya. Ya, hari ini seperti biasa saya akan memberikan explanation ya pastinya tentang di materi-materi bahasa Inggris yang bisa memberikan motivasi atau dukungan atau referensi yang akan menjadi referensi belajar atau mengajar kita semua. Ya, hari ini saya fokus ke basic writing. Seperti biasa saya memberikan materi-materi seperti vocabulary, speaking ya, basic speaking, listening ya, listening practice, writing practice, reading practice, speaking practice. Ya, hari ini saya akan fokus ke basic writing ya, in writing. Ya, hari ini saya mengambil tema narrative text ya. Di dalam writing itu biasanya ada berbagai tema seperti descriptive text, narrative text, recount text ya. Ya, macam-macam yang bisa menjadikan kita sebagai ya pengetahuan, yang bisa menambah pengetahuan untuk mengetahui teks-teks yang ada di bahasa Inggris itu bagaimana sih ya kan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang descriptive text. Nah, hari ini saya fokus to narrative text ya. Narrative text ya. What do you mean about narrative text? Ya, narrative text di sini dikatakan bahwa untuk ya amuse the pupils or amuse the readers ya, maybe ya. Di sini bilang narrative text is an imaginative story ya, imaginative story to entertain people ya. Jadi dia merupakan ya story ya, imajinasi ya, imajinasi story yang dituliskan yang bertujuan untuk apa? Untuk menghibur ya, untuk menghibur, to amuse or entertain the people or the readers ya. Jadi untuk menghibur atau menghibur penonton ya, sehingga bukan penonton sih, pendengar ya pastinya, karena biasanya teks ini biasanya dibacakan ya, seperti contohnya ketika zaman-zaman kita kecil dulu ada orang tua kita memberikan sebuah dongengan atau nenek kita memberikan sebuah dongengan sebelum tidur, itu termasuk kepada ya narrative text ya, about lesson ya, and dance ya, seperti cerita-cerita Sangkuriang, Tangkuban Perahu ya, itu merupakan sebuah ya termasuk kepada narrative text ya. Contohnya si kancil yang licik itu termasuk kepada narrative text ya. Tujuannya to amuse or entertain the people ya, untuk menghibur atau ya menghibur orang, sehingga itu hanya sekedar hiburan. Jadi cerita yang ada di dalam teks tersebut belum tentu adanya atau belum tentu pasti dia terjadi. Bisa jadi dia sebagai ya fiktif belaka, hanya sebagai cerita saja yang tujuannya untuk to amuse the pupils ya. And then in the social function ya, dikatakan tadi bahwa dia untuk amuse and entertains the pupil ya. And that's the generic structure ya. In the generic structure itu, di dalam sebuah teks itu ada yang namanya generic structure ya. Jadi generic structure di sebuah narrative text itu adalah yang pertama itu ada orientation. Orientation itu biasanya kita temukan di paragraph 1. In the first paragraph we find that about orientation ya, in the first paragraph ya. Jadi di paragraf pertama itu biasanya kita temukan yang disebut dengan orientasi ya. Orientasi ini biasanya ke pengenalan cerita tersebut ya. Jadi sebelum kita masuk ke complication, biasanya kita menceritakan ya zaman dahulu ya, once upon a time ya, ada seekor kancil atau ada seorang ibu yang mempunyai anak pemuda ya. Dia mempunyai anak pemuda yang sangat tampan. That's about orientation. Jadi dia sebuah introduction before in complication ya. Ya, after orientation ya tadi. Jadi orientasi itu memperkenalkan dulu apa sih ceritanya, di mana letaknya, dari mana asal cerita tersebut, siapa saja yang ada di tokoh cerita tersebut ya. And then in complications ya, after that about orientation we enter to complication ya. Ini complication kita masuk ke cerita yang sebenarnya. Jadi di complication itu kita ceritakan tentang terjadinya sesuatu cerita tersebut. Jadi kalau paling kundang bagaimana dia melawan ibunya ya, kemudian dia
sumpah menjadi batu ya, berubah wujud menjadi batu, itu termasuk kepada complications ya. And then after that about complication resolution. Jadi setelah ya orientation and then height ya, and then complication ya, naik ke and then resolution again. Ya, resolution itu seperti ya ke penengah ya. Jadi dia seperti setelah complication itu ada bagaimana setelah complication itu terjadi ya. Kemudian and then after that resolution masuk ke reorientation. Reorientation itu seperti kesimpulan. Jadi kesimpulan dari alur cerita yang in the orientation and then complication and then resolution and the last ya, and the last we in the reorientation. Jadi kita masuk ke reorientation. In the orientation we find out about conclusion ya. Conclusion yaitu sebuah kesimpulan ya. Jadi ini adalah generic structure yang ada di narrative text. Jadi kita harus paham. Jadi kita harus paham dulu generic structure itu ada orientation, and then complication, and then resolution, and then in the last reorientation. Jadi bagi adik-adik mungkin selalu dipertanyakan kalau di ujian ya, please write about the generic structure about ya narrative text. Apa-apa saja sih yang ya, generic structure-nya yang ada di dalam teks generic structure. Biasanya itu selalu keluar di ujian ya. Jadi biasanya kita apalagi ujian akhir nasional biasanya kita selalu temukan ya yang mana termasuk dengan orientation, yang mana termasuk dengan complication. Jadi kita harus bisa ya, harus bisa lines about ya which is orientation and then complication, resolution, and then reorientation. Yes, and then after that the characteristic in the narrative text. Ya, jadi karena narrative text itu adalah menceritakan masa lalu atau masa lampau suatu hari, ya suatu hari zaman dahulu kala, itu tentunya kita memakai masa yang sudah lampau ya. Oke, ya sebelumnya kita sudah bahas bahwa keterangan waktu yang kita gunakan di masa lampau itu adalah bentuk dari past tense ya. Of course, in the narrative text ya, the most of tense that is in the narrative text adalah menggunakan past tense ya. Jadi tentunya kita menggunakan epoch of time, once she found a time, one day, long time ya, long time ago ya. Jadi kita menggunakan bahasa keterangan waktu yang ada di masa lalu. Itu cerita karena kita menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu walaupun itu belum tentu benar adanya ya. Jadi kita harus paham apa-apa saja karakternya yang ada di teks narrative text. And then after that direct ya, direct and direct speech ya, indirect speech direct and indirect speech itu ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu seperti apa ya? Dia berkata bahwa ya, berkata bahwa kancil berkata bahwa seperti itu. Jadi ibunya berkata bahwa itu termasuk kepada direct speech. Nanti kita ada di materi pembahasan direct speech and indirect speech. Memang di video-video saya belum saya jelaskan materi-materi direct speech and indirect speech. Oke? Ya, ini termasuk kepada ya unsur-unsur yang ada di dalam narrative text. Ada itu social functions, and then the generic structure, and then the characteristic of ya narrative text like that. Okay? Ya, after that I will show about the example about narrative text. Okay? Ya, jadi jangan skip video saya, tetap simak dan ya tonton video saya. Sesaat lagi saya akan berikan contoh dari narrative text ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan mana sih yang dimaksud dengan reorientation, mana sih yang dimaksud dengan complication, resolution ya. Jadi saya akan jelaskan mana-mana dia. Oke? Oke, don't forget to like, subscribe, and then share to social media. Oke, check it out to example of narrative text. Ya, di sini ada
teks naratif ya. Di sini ada contoh dari naratif teks ya. Di sini cerita yang menceritakan tentang bawang putih dan bawang merah. Ya, jadi cerita bawang putih dan bawang merah ini adalah termasuk salah satu contoh yang termasuk ke dalam naratif teks ya. Yang mana sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa generic structure di naratif teks adalah yang pertama itu orientation, complication, and resolution. Ya, jadi yang terakhir itu ada di reorientation. Ya, jadi di orientation di sini kita temukan ya, secara umum sudah pasti kita tahu bahwa orientation di naratif teks itu terdapat di paragraf pertama, yang mana orientation itu adalah pengenalan tokoh yang ada di suatu cerita tersebut ya. Siapa tokohnya ya. Jadi kalau tokoh yang ada di dalam cerita naratif teks ini adalah yang pertama itu bawang putih dan yang kedua adalah bawang merah. Jadi di sini ceritakan bahwa once upon a time there was a girl named Bawang Putih ya. She lived with her stepmother ya. Dia bertinggal dengan ibu tirinya ya, and saudara tirinya ya, dan saudara tirinya ya. Dan ceritanya itu masuk ke complication. Jadi di complication ini dia menceritakan ya berbagai konflik yang terjadi antara bawang putih dan bawang merah ya, yang terjadi antara bawang putih dan bawang merah ya, kita temukan di second paragraph ya, di paragraf kedua ya. Di sini ada ya diceritakan ya konflik yang terjadi antara bawang putih dan bawang merah ya. Her mother ya, her mother. Kemudian di sini disebutkan her mother clouds fell down to the river ya. Finally she met a woman ya. The old woman returns the clouds ya. Jadi sini ceritakan apa saja yang terjadi konfliknya di cerita tersebut. Jadi di cerita kita dapatkan di generic structure in the second generic structure about complication ya, kita temukan di complication. Okay, after that after about complication we find that about resolution ya. In resolution di cerita tersebut antara bawang putih dan bawang merah kita temukan di paragraf kedua juga ya. Ya, di sini kita temukan dan akhirnya si bawang putih memaafkan si bawang merah. Kan di sini dikatakan bawang putih opened the small farm and found jewel inside her ya. Jadi di sini si bawang putih memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si bawang merah itu di resolution ya. Jadi solusinya itu seperti itu. Jadi kita temukan resolutionnya itu adalah bawang putih memaafkan bawang merah dan juga ibu tirinya ya. Jadi ketika tadi di orientation and complication yang terjadi antara bawang putih, bawang merah dan ibunya, dan di resolution akhirnya si bawang putih memaafkan segala kesalahan yang terjadi antara ibu tiri dan saudara tirinya ya. And finally ya, di sini kita temukan reorientation ya. Ya, reorientation ya, seperti itu. Jadi ditemukan bahwa si bawang putih memaafkan si bawang merah ya. Jadi resolution, orientation, complication, resolution, and reorientation itu adalah sebuah ya, itu adalah beberapa generic structure yang kita temukan, yang kita temukan di dalam cerita naratif teks. Jadi di naratif teks itu ada cerita legend, kemudian cerita apa lagi ya, dongeng ya. Sejarah terjadinya sesuatu itu termasuk kepada naratif teks. Jadi naratif teks ini tujuannya tidak lain untuk menghibur. Jadi kenapa belum ada kepastian atau kebenaran
terjadinya yang diceritakan tersebut. Jadi ya semata-mata untuk menghibur, memberi pesan amanah, memberi pesan-pesan moral ya. Pesan-pesan moral itu tujuan untuk ya naratif teks. Selain menghibur, dia juga bertujuan untuk memberikan pesan moral. Jadi kalau pesan moral yang kita dapat di cerita Bawang Putih ini adalah ya dari cerita antara sikap seorang ibu tiri kepada anak tirinya, begitu juga seorang saudara tiri kepada saudara tirinya. Jadi di sini kita bisa ambil cerita moralnya, hikmahnya bagaimana, di ending cerita tersebut bagaimana. Jadi kita sudah simak dari mulai cerita di paragraf pertama sampai di akhir cerita, dari mulai orientation, complication, resolution, dan reorientation. Jadi endingnya benar bahwa orang yang baik itu akan menghasil atau menuai yang baik juga. Jadi itu intinya. Jadi setiap perbuatan jahat akan menuai yang tidak baik, begitu juga dengan sebaliknya, setiap perbuatan yang baik akan menuai yang baik pula ya. Jadi ini adalah contoh dari naratif teks yang saya paparkan di sini ya. Semoga kita semua bisa memahami yang termasuk ke dalam naratif teks, baik dari generic structure, dari bentuk-bentuk ya tenses yang digunakan di dalam generic structure, bagaimana ya jenis-jenis grammatical yang ada di generic structure ya. Semoga kalian semua bisa memahami ya. Jika ada pertanyaan, kita boleh komen atau tulis di kolom komentar pertanyaan, baik itu suggestion ya atau request dari materi-materi yang belum saya sajikan untuk kalian semua, agar saya bisa persiapkan untuk ke depannya. Oke? Ya, don't forget to like, subscribe, and share to social media. Dan jangan lupa juga tonton video-video saya yang sebelumnya yang bisa kalian jadikan referensi untuk mengajar, belajar ya, dan untuk pengembangan bahasa, baik itu dasar dan seterusnya. Oke? And then see you next time, and